Salam damai sejahtera saudara-saudariku, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam bulan Katekese Liturgi atau PKL hari yang ke-7 ini ya. Tema kali ini yang akan dibahas cukup menarik, lansia. Nasibmu. Wah, seperti apa nih? Oh ya, dibantu ini ya. Subscribe dan share ya. Nah, judul tadi itu bukan provokasi ya. Lalu kalau begitu maksudnya apa tuh? Maksudnya ini kan ya nyatanya lansia itu saat ini memang rentan ya terhadap COVID-19 ya. Secara nyata kita temui di berbagai tempat ya, lansia yang terkena COVID itu ternyata banyak yang tidak bertahan lalu meninggal. Nah, ibadah di era new normal, jumlah jemaat di setiap misa itu dibatasi ya. Dan salah satu yang terkena aturan ini adalah lansia. Ya, kenapa seperti itu? Ya ini, rentan ini ya. Soalnya kita ingin menjaga para lansia. Minggu besok masih belum, pekan depan seperti apa? Ini maksudnya apa? Ya banyak lansia yang bertanya, apakah minggu besok sudah bisa ikut misa ya? Atau pekan depannya lagi? Atau pekan depan berikutnya? Bagi yang berumur 10 tahun hingga kurang dari 65, ini di beberapa keuskupan ya sekarang dinaikkan umurnya menjadi 70, diimbau untuk mengikuti ya misa di gereja yang diadakan Sabtu atau Minggu. Jumlah maksimal jemaat umat itu 200 dengan mengikuti tata cara dan protokol kesehatan ya. Saya kira sampai di sini jelas ya. Nah, Paus Fransiskus berkata, saya ingin mengajak kaum muda untuk menunjukkan sikap kelembutan terhadap para lansia, terutama yang paling kesepian di rumah dan tempat pensiun. Maksudnya ini seperti di panti-panti itu, yang belum melihat orang yang mereka cintai selama berbulan-bulan. Yang dicintai siapa ya? Cucu-cucunya, anak-anaknya. Kadang-kadang mereka diletakkan di sana lalu seperti sudah terbebas untuk merawat ya karena punya duit ya toh. Tapi kan sayang, itu kan orang tua yang dulu sudah merawat. Itu kakek atau nenek yang waktu kalian itu masa kecil, kalian itu dicintai oleh mereka. Kapan itu cinta itu mau diberikan kepada mereka? Jangan mengatakan gak apa-apa, karena pada saatnya kita pun akan menjadi tua, gantian itu, cuma seperti itu. Nah, himbauan Paus ini ya untuk kaum muda ya, coba ya cukup menarik ya. Nih. Nah, mereka inilah orang-orang tua ya, tidak mendapatkan kesempatan untuk ke gereja. Ya, ini sebelum masa pandemi ya, sehingga tidak pakai masker. Coba lihat betapa semangatnya para lansia ini. Kadang-kadang untuk ke gereja itu para lansia itu lebih bersemangat dibanding orang-orang muda. Saya kurang tahu ya kenapa begitu. Bisa terjadi mungkin mereka harus sudah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, sehingga mereka ini sangat bersemangat. Sayang mereka yang sangat bersemangat seperti ini tidak mendapatkan kesempatan, tidak mendapatkan jatah, tidak mendapatkan kursi, juga karena pembatasan soal usia yang boleh pergi ke gereja. Nah, seorang
Bapak ya pernah bertemu dengan saya saat itu pemberkatan jenazah di suatu lingkungan. Romo, kapan lansia boleh misa? Ini kan sebuah ketidakpastian, ya kan? Ya mungkin minggu besok, mungkin pekan depan. Saya jawab begitu. Ya itu tidak jelas ya Romo. Kadang-kadang saya berpikir, apakah barangkali sampai saya nanti mati, saya tidak pernah ikut misa secara offline lagi ya. Waduh, hati saya kaget ya. Begitu semangatnya orang ini sampai-sampai ya merasa agak sedih ya. Kalau ternyata nanti sudah keburu dipanggil Tuhan tetapi ternyata sudah tidak bisa misa lagi. Padahal waktu dulu beliau ini konon sangat bersemangat. Nah, saudara-saudari, kita doakan moga-moga masa pandemi ini cepat berlalu. Lebih dari itu, keuskupan dan juga paroki sedang memikirkan ya bagaimana kita memberikan kesempatan kepada lansia ini untuk bisa pergi ke gereja lagi secara offline tanpa rasa takut tertular COVID dari yang lain. Tuhan Yesus memberkati berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.